Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar dengan Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Nah, kita masih memasuki tema 1. Sekarang kita berada di subtema 3, pembelajaran 1. Simak ya. Pada pembelajaran ke-1 di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kalian lihat di buku tematik kalian di halaman 129. Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa yang dimaksud dengan teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Iya, jadi apa yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak yaitu mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi ibu yang membicarakan, ibu yang membacakan, kalian yang mendengarkan dan mengamati serta menyimak. Jadi ibu ada contoh di dalam buku tematik kalian 129, dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diagramnya di mana sih, Bu? Diagramnya ada di halaman 130 sampai 132 yang nanti kalian isi. Contohnya ya, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, itu termasuk kalimat utama. Itu udah termasuk kalimat utama ya, karena ada tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya, kalimat kedua. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Itu termasuk ke kalimat penjelas. Kenapa dikatakan kalimat penjelas? Karena dijelaskan di sana ada kalimat penjelasnya. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda, itu yang menjelaskan ya anak-anak, hingga kudapan seperti getuk. Nah, yang dimaksud dengan gagasan pokok itu berarti makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Terdapat di kalimat utama. Kalian tinggal mengambil intinya saja di kalimat utama itu, di kalimat pertama. Nah, gagasan pendukung. 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Itu ada di kalimat kedua ya. Yang keduanya, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, jenis makanan tradisional merupakan makanan utama hingga kudapan. Ya. Untuk selanjutnya di pembelajaran pertama, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Wah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada tumpeng. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya berupa makanan tradisional ini ya anak-anak.
Kalian bisa lihat ada tumpeng. Contohnya ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi yang dibungkus daun pisang ya. Beras yang digunakan adalah beras bagoto. Apa sih beras bagoto itu? Beras merah campuran. Nasi timbel ini terdiri dari nasi, ikan, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Enak ya buat sarapan. Nah, sekarang nasi jinggo atau dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Kecil sekali dibungkusnya. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Yang ketiga ada papeda anak-anak. Papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara buah kuning. Ikan ya, dicampur dengan ikan. Ada bubur Manado dari Sulawesi Utara, bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Oke. Itu kalian kalau mau lebih jelasnya lagi ada di halaman 133. Banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini ya anak-anak. Ya, sekarang kita memasuki pada muatan IPA di pembelajaran pertama, pemantulan dan penyerapan bunyi. Ibu akan menjelaskan tentang bunyi. Ingatkah kalian bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Jadi udara, zat cair, dan benda padat yang ketiganya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Jadi bunyi itu dapat memantul dari benda-benda tersebut seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding kamar kalian gitu ya. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Selanjutnya, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Seperti pada gambar ini ya. Ini termasuk gedung apa anak-anak? Seperti gedung bioskop ya. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian bisa lihat di halaman 130, 131, 132 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Serta untuk tugas yang IPA kalian bisa isi dengan di halaman 137 dan 138 ya anak-anak, untuk mendiskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Jadi kalian harus bekerja sama dengan orang tua, meminta tolong. Semangat ya belajarnya, jangan lupa berdoa. Oke, Ibu tunggu untuk tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.